Kita akan membahas tentang karunia menyembuhkan. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 9b sampai ayat 10a, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia kesembuhan atau karunia menyembuhkan adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melakukan penyembuhan seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini, di mana banyak orang disembuhkan. Dan demikian juga yang dilakukan oleh para rasul seperti Petrus menyembuhkan orang yang sakit. Memang ada pro dan kontra di antara para teolog tentang apakah karunia ini masih ada atau tidak. Tetapi saya sendiri berkeyakinan bahwa karunia ini memang masih ada. Orang yang memiliki karunia menyembuhkan itu dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan orang-orang yang sakit seturut dengan kehendak Tuhan. Orang itu tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri, melainkan Tuhan yang memakainya dengan kuasa seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui mereka Tuhan berkenan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan mereka. Dengan karunia itu mereka menyembuhkan secara mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Nah, karunia untuk menyembuhkan itu memang masih ada, tetapi kita tidak boleh jatuh kepada pandangan ekstrim, saudara. Jangan kita beranggapan bahwa karena ada karunia kesembuhan, maka orang yang sakit itu cukup didoakan saja. Doakan aja terus-menerus. Dan tidak boleh pergi ke dokter, tidak perlu memakai obat-obatan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun juga memakai, selain sarana berdoa untuk orang sakit, ada kalanya juga dia menggunakan sarana alat. Misalnya pada saat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dia memakai ludah dan tanah. Pada saat dia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap di Dekapolis, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengatakan kepada para penatua jemaat untuk mendoakan orang yang sakit dengan cara mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan ini dipakai sebagai sarana kesembuhan. Jangan lupa bahwa pada masa lampau obat-obatan banyak yang berupa minyak. Pada saat itu belum dikenal obat suntik, infus, tablet, dan sebagainya. Obat-obatan yang biasa dipakai adalah minyak sebagai obat atau ramu-ramuan sebagai obat-obatan. Pada saat ini Tuhan pun bisa memakai cara ini ya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik melalui doa maupun tindakan dokter dan obat-obatan. Saya mengenal ada seorang ibu yang meninggal dunia karena tidak mau pergi ke dokter dan tidak mau dibawa ke rumah sakit. Saat dia melahirkan di rumah, dia mengalami bleeding. Dan benar-benar dia tidak mau dibawa ke dokter, akibatnya dia meninggal dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini terlalu membahayakan. Saat-saat sekarang ini juga di masa pandemi ini, saudara-saudara ya, kita harus taat kepada prokes ya, protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Bahkan kalau kita terkena virus corona, itu kita harus mau minum obat. Kita harus mau dibawa ke rumah sakit. Kita mau isolasi mandiri, ya. Kita harus mau melakukan satu tindakan-tindakan di mana Tuhan bisa pakai obat-obatan, dokter juga menjadi alatnya. Jadi jangan kita cukup berdoa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan karunia kesembuhan atau menyembuhkan orang. Bersyukur kalau ada di antara kita yang Tuhan berikan karunia ini. Dan saudaraku, gunakanlah karunia itu dengan kasih dan kerendahan hati. Jadilah saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena karunia ini tidak bisa kita gunakan sesuka kita sendiri. Karunia kesembuhan ini memang dibutuhkan oleh manusia, khususnya oleh orang-orang yang sakit. Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa orang yang memiliki karunia merasa diri lebih rohani atau lebih hebat karena dia memiliki karunia yang beda dengan karunia yang lain. Semua karunia adalah dari Roh Allah. Jadi jangan sombong, jangan kita terjebak pada pengkultusan individu. Hanya Tuhan yang ditinggikan dan harus kita sembah. Orang yang memiliki karunia menyembuhkan itu hanyalah alat atau hambanya Allah. Kalau Allah tidak mau menyembuhkan, tidak mungkin terjadi kesembuhan juga. Saya ingat
seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Pada saat dia mengadakan KKR, dia tidak pernah memakai spanduk-spanduk yang bertuliskan kesembuhan ilahi. Tetapi ketika dia berkhotbah, Allah berbicara, ada orang yang sakit yang perlu didoakan. Maka saat itulah dia memanggil, dia calling orang-orang yang sakit dan dia doakan. Dia berdoa untuk orang yang sakit itu dan Tuhan menyembuhkan mereka. Saudara, kita kadang-kadang saudara merasa, wah, hamba Tuhan ini punya karunia kesembuhan, yang hamba Tuhan ini nggak punya karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, asalnya dari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau di antara kita atau ada hamba Tuhan yang diberikan karunia kesembuhan ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan karunia ini sekali lagi seturut dengan kemauan kita. Harus seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Billy Graham. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.